Today, sermon in Bahasa Indonesia. So for those who need a translating device, please take the translating device. Maybe who can help? Fang, can you help to distribute the translating device for Jim and who else? And thank you for Monique. She's going to be the translator today. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, betapa enaknya ya jadi seperti seorang anak kecil. Bisa bermain ceria sama teman, mau makan, tersedia. Pergi jalan-jalan sama papa mama, tidur bisa nyenyak. Kalaupun sakit, selalu ada papa mama yang merawat. Dan yang paling penting, saudara, anak-anak gak pernah mikirin hutang. Beda dengan orang dewasa, begitu bangun tidur yang dihadapi bayar bill ini dan itu. Memang sih banyak, masih bisa jalan-jalan, tapi tetap saja nanti kalau kartu kreditnya sudah waktunya harus dibayar, lalu mikir gimana ya bayarnya. Cicilan mobil masih 4 tahun baru lunas. Apalagi cicilan rumah masih 20 tahun. Jangan sampai sakit, walaupun ada asuransi, tapi deduksinya bikin dada sesak dan pikiran mumet. Tapi saudara, walau bagaimanapun kita tetap harus bersyukur dan jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Karena Bapa kita di sorga tahu apa yang kita perlukan dan Ia akan menyediakannya. Amin. Yang penting kita minta hikmat Tuhan agar dapat mengatur setiap berkat Tuhan itu dengan bijaksana, maka sedikit demi sedikit hutang-hutang itu akan terbayar tepat pada waktunya. Hutang adalah suatu kewajiban yang pembayarannya harus dilaksanakan dengan tekun dan setia. Sampai pada akhirnya juga akan lunas, saudara. Nah, orang yang demikian dapat dipercaya dan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dan di US ini terekspresi lewat angka kredit skor. Mau beli mobil atau rumah selalu ditanya berapa kredit skornya, bukan? Tapi bagaimanapun saudara, sebenarnya semua orang punya mimpi supaya semua hutang kita lunas. Tapi saudara, ada hutang yang tidak akan pernah lunas, bahkan selama hidup kita, kita selalu dianjurkan untuk merasa berhutang. Inilah yang disebut dengan the death of love. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang kita baca hari ini, Roma 13 ayat 8 sampai 14, menarik sekali. Paulus mengawalinya dengan mengatakan di ayat 8, saya akan bacakan, saudara, ini dalam terjemahan NIV, karena terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak sesuai dengan makna yang hendak dinyatakan. Saudara, Paulus katakan, let no death remain outstanding, except the continuing death of love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law.
Jadi di awal ayat ini Paulus menegaskan agar kita jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tentu ini ayat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Dimaksudkan agar pertama-tama jemaat tidak menghadapi masalah dengan orang-orang yang telah memberi hutang kepada mereka, terutama hutang kepada institusi pemerintahan. Karena sebelumnya saudara, Paulus menegaskan di ayat 6 dan 7, demikian saudara. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di sini Paulus mendorong jemaat di Roma agar jangan suka menunda apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Segera bayarlah, entah pajak maupun cukai, termasuk memberi rasa takut dan penghormatan kepada mereka yang patut menerimanya. Pendek kata, saudara, Paulus mendorong jemaat di Roma agar tidak hidup dalam persoalan hutang piutang yang bisa menjerat mereka ke dalam pengadilan. Dan di sini Paulus ingin memulihkan relasi-relasi antara sesama manusia, sesama saudara yang seringkali menjadi rusak karena urusan hutang piutang ini, saudara. Nah, sebenarnya Taurat telah mengatur seperti di Keluaran 22 ayat 25-27. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Saudara bisa bandingkan di dalam Ulangan 24 ayat 10-13. Jadi saudara, di satu sisi orang diajar untuk tidak memberi hutang dan makan riba dari orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Saudara, di Mazmur 15 ayat 1 dan 5 Daud membuka dengan pertanyaan, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Lalu di ayat-ayat selanjutnya Daud memberikan contoh dan menarik, dikatakan di ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Nabi Yeskiel mencatat dosa-dosa Yerusalem di pasal 22 dan di ayat 12 dikatakan, padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah dan engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan, demikian firman Tuhan Allah. Jadi kecaman itu ada. Nah, saudara, sedikit sharing saja. Saya Ivani selalu berusaha untuk menyisihkan berkat untuk bisa dipakai buat saudara-saudara di Indonesia yang memang betul-betul membutuhkan. Entah untuk sekolah, atau sakit, atau butuh untuk usaha kecil-kecilan. Dan saudara jangan pernah memiutangi atau mengutangi dan membungakan uang kepada sesama saudara. Karena memang setiap orang, saudara, punya rezekinya masing-masing. Betul nggak, saudara? Dan sebagai orang-orang percaya yang diberkati Tuhan, maka kita dipanggil untuk memberkati. Dan ini saya tanamkan, saudara, kepada anak-anak sejak dini, supaya mereka berusaha untuk minta pertolongan Tuhan agar hidup mereka berhasil. Tujuannya supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Terlebih saudara rasa tanggung jawab terhadap kehidupan orang tua yang telah berkorban dan membesarkan kita hingga saat ini. Di dalam Matius 15, saudara ayat 4-6, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang mengatakan, kalau sudah memberi persembahan kepada Allah, lantas mereka tidak berkewajiban untuk memelihara bapa dan ibunya. Di sini Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa mengasihi Allah itu harus terlihat dalam cara kita mengasihi sesama manusia, terutama bapa dan ibu kita. Karena itu perintah. Bahkan diletakkan di urutan kelima, saudara. Persis setelah 4 perintah yang berkenaan kasih kita kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi sesudah itu, hormatilah bapamu dan ibumu. Saudara, sungguh menyedihkan kalau ada orang tua yang terlantar, bahkan harus minta-minta, hutang sana, hutang sini, padahal anak-anaknya mampu, namun mereka tidak mengurusinya. Saudara, sekalipun orang tua kita pernah melukai hati kita mungkin, dan tidak memperlihatkan cara hidup yang baik, namun tetap Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan memelihara mereka. Karena kasih yang sejati tidak tergantung dari apakah mereka pernah mengasihi kita atau tidak. Akan tetapi saudara, di pihak lain, saudara yang dikasihi Tuhan, anehnya di ayat yang kita baca hari ini, Paulus juga menyuruh mereka untuk saling mengasihi itu sebagai suatu kewajiban hutang yang perlu dibayar terus-menerus. Accept the continuing debt to love one another. Apakah ini berarti kita balas budi kepada orang lain? Dan kalau kita mendorong orang, kalau kita menolong orang, berarti kita sedang menanamkan budi, sehingga suatu saat kita bisa menagihnya kembali. Bukan itu yang Paulus maksudkan. Paulus tidak mengajarkan prinsip do ut des. Saya melakukan sesuatu untuk mendapatkannya kembali. Kalau seperti itu, saudara, maka perbuatan kita tidak tulus dan pamrih namanya. Kalau begitu, mengapa kita mengasihi sesama kita dengan perasaan bahwa kita sedang membayar hutang? Kepada siapa kita berhutang? Sesungguhnya Paulus mau menekankan membayar hutang ini dari sisi kewajibannya dari seseorang yang telah mendapatkan lebih dulu. Dan dalam hal ini kita sudah mendapatkan lebih dulu kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dia telah mengorbankan nyawanya demi menebus hidup kita. Jadi prinsipnya, kita ini berhutang kepada Kristus karena Kristus telah lebih dulu membayar hutang dosa kita, dan kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus kita bayar dengan cara mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tidak heran, saudara, kalau kemudian dari Yohanes 15 ayat 9-17, Tuhan mengajarkan supaya saling mengasihi itu sebagai suatu perintah kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan cara mengasihi yang terdengar sangat ekstrim, saudara. Yakni mengasihi musuhmu. Seperti yang dicatat dalam Matius 5 ayat 43-48. Saudara, kasih yang demikian menjadi ciri bahwa
Kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Saudara, saya teringat dengan kata-kata bijak yang disampaikan oleh Mother Teresa, yang mungkin bisa menginspirasi kita sekalian, saudara. Jika Anda mengadili orang, Anda tidak akan punya waktu untuk mencintai mereka. Agar kasih menjadi nyata, itu ada biayanya. Dan kadang-kadang harus sakit dan harus mengosongkan diri kita lebih dulu. Kasih dimulai dari rumah, dan itu bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa banyak kasih yang kita berikan dalam tindakan nyata. Kita tidak membutuhkan senjata dan bom untuk membawa kedamaian. Kita membutuhkan orang, membutuhkan cinta dan kasih sayang. Itu kata-kata inspirasi dari Mother Teresa yang sangat kuat maknanya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali di ayat 8 yang kita baca tadi, Paulus menggemakan kembali ajaran Yesus tentang kasih. Paulus mengatakan, "For he who loves his fellow man has fulfilled the law." Bukankah Tuhan Yesus juga di Matius 22 ayat 34-40 mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia, dan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dengan mengasihi sesama manusia, sesungguhnya kita sedang mengamalkan hukum Taurat. Mulai dari hukum yang kelima sampai yang ke-10. Karena itu Paulus mengulanginya kembali di ayat 9 dan 10. Demikian, saudara. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa salah satu dampak dari proses pembenaran atau justification yang kita terima di dalam Yesus Kristus, yang kemudian menghasilkan keselamatan ini, yang melaluinya terjadi pemulihan relasi dengan Allah sebagai Bapa kita, maka seharusnya relasi yang telah diperbaharui di dalam kasih Kristus ini pun berdampak terhadap relasi kita dengan sesama manusia, sesama anggota keluarga, sesama anggota komunitas gereja, sesama anggota masyarakat, bahkan relasi kita dengan lingkungan hidup kita. Dan di sini Paulus menegaskan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Dan coba saudara bayangkan, kalau setiap orang yang telah menerima kasih Kristus ini juga hidup di dalam saling mengasihi, maka yang terjadi adalah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita dapat menikmati suasana sorga sejak kita masih tinggal di dunia ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah karakter dan hakikat Allah, sehingga setiap orang yang tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jika kasih sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita dan mewarnai segenap perilaku kita, maka dunia saudara akan mengalami perubahan 180 derajat. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus,
Paulus menjabarkan lebih detail mengenai apa itu kasih, saudara. Wah, ini aja lanjut. Oke. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan kali ini, saudara, kepada jemaat di Roma, Paulus menyadarkan bahwa kasih yang demikian itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Do this. Itu berarti sangat urgent. Seperti yang ia katakan dalam ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Urgensi untuk mengaplikasikan hidup di dalam kasih ini sangat tinggi. Bahkan Paulus memberi alasannya berkenaan dengan keadaan dunia. Kehidupan sosial politik yang sedang terjadi pada masa itu di Kekaisaran Romawi. Ketika Paulus menulis surat Roma, kemungkinan besar ia sedang dalam perjalanan dari Korintus menuju ke Yerusalem. Sekitar tahun 57 Masehi, saudara. Dan pada saat itu Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero saat ia berusia 16 tahun, menggantikan Kaisar Claudius, ayah tirinya, his stepfather. Dan sejak pemerintahannya, saudara, Kaisar Nero sudah memperlihatkan karakteristik seorang muda yang liar, suka berpesta pora, haus darah, suka melakukan kekerasan, serta mempertontonkan penyiksaan brutal di Kolosium sebagai hiburan bagi masyarakat Roma. Dan ia sangat membenci orang-orang Kristen, bahkan ia mengambing hitamkan orang-orang Kristen dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Roma. Di sini Paulus menekankan saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudara tahu tidur adalah keadaan di mana seseorang tidak sadar atau tidak sedang berjaga-jaga. Dalam keadaan tertidur, maka seseorang tidak akan tahu kalau pencuri tiba-tiba datang. Atau seorang prajurit yang sedang tertidur tidak akan siap untuk mengadakan perlawanan saat musuh datang menyergap. Atau seorang petani yang sedang tidur, tentu ia tidak bekerja. Jadi, ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma agar mereka bangun dari tidur, itu berarti mereka harus siap sedia seperti seorang prajurit untuk bertempur. Karena setiap orang percaya sedang menghadapi peperangan rohani. Dan seorang yang sudah bangun maka ia siap bekerja seperti seorang petani pergi ke ladang. Orang percaya harus tetap berjaga-jaga karena kedatangan anak manusia seperti seorang pencuri, ia bisa datang kapan saja. Tampaknya saudara Paulus merasakan bahwa keadaan genting yang dihadapi orang-orang percaya semakin tinggi intensitasnya. Mereka harus betul-betul saling tolong-menolong, hidup di dalam kasih. Jangan lagi ada percideraan di antara mereka.
Mereka harus sama-sama saling mendukung di dalam perjuangan iman. Seperti surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ia mengatakan, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Stand firm. Setelah dikasih Tuhan, terus terang, setelah terjadi pandemik COVID-19 4 tahun lalu, saudara, sampai saat ini saudara bisa analisa sendiri. Sampai saat ini, saudara, saya merasakan bahwa situasi dunia ini semakin genting. Suhu politik di berbagai negara tidak sedang baik-baik saja. Peperangan terjadi di mana-mana, perebutan kekuasaan dengan menggunakan berbagai kecurangan secara masif dan terang-terangan terjadi di berbagai negara. Dan saudara jangan berpikir bahwa negara tempat kita hidup saat ini, United States, sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tidak, saudara. Kita harus siap sedia. Jangan tertidur, jangan lagi main-main dengan urusan kerohanian, saudara. Penyesatan terjadi di mana-mana dalam berbagai bentuknya, sampai pertunjukan yang bersifat demonik juga dipertontonkan secara global lewat pembukaan dan penutupan acara Olimpiade di Paris. Yang sangat serius. Sekali lagi saudara, kita sedang menghadapi peperangan rohani yang sangat serius. Belum lagi berbagai bencana alam dan krisis sosial, politik, dan ekonomi terjadi di seluruh dunia sehingga beban hidup semakin tinggi. Ini semua memperlihatkan bahwa tanda-tanda akhir zaman semakin nyata, bukan? Dan di bagian akhir di ayat 11 yang kita baca hari ini, Paulus menegaskan sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Di sini Paulus mulai mengajak jemaat di Roma untuk mengantisipasi kedatangan Tuhan Yesus untuk menggenapi keselamatan yang dijanjikannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin akan semakin jelas kalau kita membaca 3 ayat selanjutnya di ayat 12 sampai 14, saudara. Paulus menegaskan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, di sana katakan put on the armor of light. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, put on the Lord Jesus Christ, sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, saya mau review kembali apa yang sempat saya khotbahkan 2 minggu lalu, saudara, ketika berbicara mengenai standar apa yang baik dan tidak. Maka standarnya adalah worldview yang didasarkan pada firman Tuhan. Dan ini sangat kontras bila dibandingkan dengan standar kebaikan menurut pandangan para penganut hedonis. Hedonisme merupakan teori filosofis yang menyatakan bahwa kesenangan merupakan prinsip terpenting dalam menentukan moralitas suatu tindakan dan nilai suatu kehidupan. Jadi para penganut hedonis percaya bahwa kesenangan dan penghindaran rasa sakit itu adalah kebaikan tertinggi. Dan bahwa hidup itu baik atau bermanfaat dinilai berdasarkan jumlah kesenangan yang dikandungnya
dikurangi jumlah rasa sakit atau penderitaan. Itu penganut hedonis. Tidak peduli apakah yang mereka lakukan itu dosa atau tidak. Apakah mereka berkenan kepada Tuhan atau tidak. Yang penting pleasure-nya tinggi. Karena itu kaum hedonis menyukai pesta pora, seks bebas, mabuk-mabukan, pemuasan nafsu yang mendatangkan dosa sela dan lain-lain. Dan di Efesus 5, Paulus memperlihatkan secara jelas orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan anak-anak terang. Di sana saudara, Efesus 5 ayat 3 sampai 6, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sunda, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Ayat 7-8, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan ketika Paulus mengatakan di pembahasan perikop hari ini agar orang-orang percaya mengenakan perlengkapan senjata terang, lantas diikuti dengan ringkasan di ayat 13 yang memperlihatkan agar kita jangan seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Nah saudara, perlengkapan senjata terang adalah perlengkapan senjata rohani yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang dalam Yohanes 1 ayat 4-5 dinyatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengan kata lain saudara, mengenakan perlengkapan senjata terang sama dengan mengenakan Yesus Kristus, dan bahwa mereka yang memakainya tidak dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Dan saya percaya saudara bahwa ini sama dengan apa yang dinyatakan Paulus dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 16 saudara. Akan tetapi menarik karena di ayat 14 secara eksplisit Paulus menegaskan agar setiap orang percaya mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi jelas di sini the Spirit of Christ, semangat Kristus, roh Kristus, inilah yang menjadi sumber kekuatan di setiap perlengkapan senjata rohani ini. Jadi kalau Paulus katakan agar di dalam peperangan rohani kita memperlengkapi diri, berikat pinggangkan kebenaran, maka kebenaran itu harus berpusat pada kebenaran di dalam Kristus. Dialah sumber kebenaran itu. Ketika kita disuruh mengenakan baju sirah keadilan, maka keadilan itu pun harus bersumber pada keadilan yang Tuhan Yesus nyatakan. Karena dialah Sang Firman, sumber segala hikmat. Di hadapan Dia tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Demikian pula ketika kita disuruh mengenakan kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, maka the Spirit of Christ itulah yang harus menjadi sumber kekuatan di dalam mengaplikasikan semua perlengkapan senjata rohani ini.
Mungkin pertanyaannya bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh perlengkapan senjata terang ini, di mana Spirit Kristus yang hadir di dalamnya. Di ayat 14 ini bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita dengan cara bagaimana? Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Wow, apa maksudnya saudara? Bukankah selagi kita hidup di dunia ini dan menggunakan tubuh ini, maka kita harus merawatnya juga, bukan? Tubuh ini kan baitnya yang kudus, tempat Roh Allah bertahta. Tentu kita harus merawatnya dong. Bahkan Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 1 supaya kita mempersembahkan tubuh ini, bukan? Malah saudara ada TikTok lucu berisi video seorang wanita yang mengatakan begini. Di gereja Pak Pastor bilang bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Karena itu saya mau bikin bait Allah yang besar. Lantas dia makan babi panggang yang banyak. Supaya bait Allahnya besar katanya. Tentu maksudnya supaya tubuhnya jadi besar, saudara, bukan itu tapi. Saudara dikasih Tuhan, jangan ngaco ya. Yang Paulus bilang adalah janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang Paulus bilang adalah di sini jangan mengkritik orang Kristen di Roma yang masih menjalani. Jadi di sini Paulus hendak mengkritik orang-orang Kristen di Roma yang masih menjalani hidup dengan gaya hidup kaum hedonis. Yang suka memanjakan tubuh dengan memuaskan nafsu kedagingannya. Saudara, saya mau bacakan kembali apa yang Paulus katakan di dalam pasal 8 ayat 6 sampai 9. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, kalau kita renungkan, maka peperangan rohani yang sesungguhnya dan tiap hari kita menghadapinya, yaitu terjadi di dalam tubuh ini. Setiap hari seakan terjadi di dalam tubuh ini peperangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Jika kita membiarkan keinginan daging menguasai tubuh ini, maka kita akan ditarik ke dalam kegelapan. Tapi jika kita mengenakan Kristus di dalam menghadapi peperangan rohani ini, maka kita akan dibimbing untuk menjadi pemenang yang hidup sebagai anak-anak terang. Itu hanya terjadi jika roh Allah atau roh Kristus diam di dalam kamu. Saudara dikasih Tuhan, menarik apa yang dikatakan oleh Saint Augustinus Canterbury. Dark is the absence of light. It has no existence in itself except by comparison with the positive, the creation. All of mankind's sins and even the devil's sins come to this. God created a powerful positive good. We use it wrong, perverted its purpose, broke it, and soiled the thing God made so beautifully, but which is more powerful, the creator or the spoiler of creation. Light defeats darkness because light is something, not nothing. Light one candle, and darkness flees from its light. Dengan kata lain, saudara,
yang dikasihi Tuhan, untuk mengalahkan kegelapan adalah dengan cara menyediakan diri senantiasa bagi Roh Kristus hadir di dalam tubuh kita. Dialah Sang Firman yang membawa kehidupan dan damai sejahtera. Nah, saudara, saya tidak akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas hari ini, saudara, karena sebenarnya konsepnya itu sederhana. Yang terpenting adalah bahwa yang kita pelajari ini bukan sekedar menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, melainkan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sedikit sharing, saudara, minggu lalu Margie dan Monik hangout di rumah, sambil dinner dan ngobrol sampai larut malam, bahkan juga ikut BRNR-nya itu di rumah. Lalu Margie menceritakan pengalaman dan sekaligus melihat bahwa apa yang kita lakukan tiap pagi dan malam ini sebenarnya sedang mengikuti pola hidup jemaat mula-mula. Di kisah Rasul pasal 2 dicatat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan untuk berdoa sambil memecahkan roti. Jadi saudara, berdoa dan belajar firman Tuhan itu bukan seminggu sekali, tapi tiap hari. Dan kita bersyukur saudara karena lewat teknologi Zoom kita dapat melakukan. Dan saya bersyukur sekali untuk ketekunan saudara-saudara sehingga kita dapat terus saling menguatkan dan bertumbuh. Saudara, kita ini sedang menghadapi peperangan rohani tiap hari, tiap saat. Jadi saudara, jangan berjuang sendiri, tapi marilah kita bersama-sama dan saling menguatkan, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kembali pada topik renungan hari ini, love is the fulfillment of the law. Kalau Paulus sampai pada kesimpulan ini, apa yang disampaikan ini, saudara, yang disampaikan oleh Paulus ini bukan hanya berlandaskan dari pengajaran Tuhan Yesus saja, melainkan didasarkan pada pengalaman hidupnya, saudara. Kalau Paulus mengatakan di ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini merupakan refleksi dari pengalaman hidupnya di masa lampau ketika ia menjadi seorang Farisi dan ahli Taurat, murid terpandai dari imam besar Gamaliel. Dia berusaha untuk melakukan hukum Taurat setaat mungkin, tanpa celah, sebagaimana lazimnya kaum Farisi. Bahkan untuk membela hukum Taurat itu, ia secara militan mengejar-ngejar dan menganiaya para pengikut Kristus yang dia sangka adalah penghujat Allah dan pengubah adat istiadat Yahudi. Tapi setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, ia baru menyadari bahwa selama ini sesungguhnya ia hanya melakukan Taurat demi pemuasan tubuh kedagingannya saja, tanpa kasih. Ia menjadi seorang yang legalistik, mengejar kebanggaan diri, seolah-olah ia taat kepada Taurat, tetapi sesungguhnya ia tidak mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Maka ketaatannya dalam menjalankan hukum Taurat menjadi hampa, tidak berguna, sama seperti sampah. Sampai akhirnya ia menemukan kasih di dalam Yesus Kristus, Anak domba Allah yang telah berkorban demi pengampunan dosa manusia. Worldview dari Paulus itu yang lama dibaharui di dalam Yesus Kristus, sehingga ia menemukan kasih yang sejati.
dari pengalaman hidup ini Paulus dapat mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus telah melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus telah datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya di dalam tindakan kasih yang sempurna. Jadi saudara jangan terbalik. Seakan-akan gini, jangan terbalik. Kasih itu saudara harus dimiliki lebih dulu. Karena kita memiliki kasih, maka kita dimampukan untuk berbuat segala yang baik dan menghindarkan diri melakukan apa yang jahat. Tapi kalau terbalik, saudara, kita berusaha melakukan hal-hal yang tampaknya baik, tapi tidak dengan kasih, maka ketika kebaikan itu tidak mendapatkan imbalan, maka kita akan marah dan kecewa. Yang seperti ini, saudara, bukan kasih. Misalnya begini, saudara, katakanlah seorang ibu yang berusaha melakukan apa-apa yang dianggapnya baik untuk anaknya. Ia paksa anaknya makan supaya sehat, padahal anaknya tidak suka. Ia menyediakan apa-apa yang diperlukan anaknya, padahal anaknya tidak minta. Ia bawa anaknya pergi jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, padahal anaknya tidak pernah menikmatinya. Lalu ibu ini berkata, karena aku mengasihimu, maka aku sediakan semua. Karena itu, hai anakku, jangan lupa kebaikanku. Kalau kamu sudah berhasil, maka kamu harus membalas segala kebaikanku ini. Nah, saudara, ini namanya bukan kasih, tetapi investasi. Segala yang dilakukannya itu sebenarnya bukan refleksi dari kasihnya, melainkan investasi suatu hari kelak akan dituntut balik. Paulus pernah mengalami situasi ini ketika ia melakukan hukum Taurat dengan setia, bahkan ia marah dan menghukum dengan giat mereka yang tidak menaati hukum Taurat. Tapi sesungguhnya ia melakukan semuanya itu hanya karena ambisi dan investasi, bukan kasih. Nah, sedang dikasih Tuhan, hari ini saya hanya mau menyampaikan satu gagasan saja sebagai aplikasi. Tidak perlu banyak, saudara. Yang penting coba kita lakukan dan menjadi landasan di dalam kata dan perbuatan kita. Kalau Paulus mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Maka bagi saudara, berdasarkan pergumulan dan pengalaman hidup saudara setiap hari, apa itu kasih? Nah, saudara, maksudnya gini. Tentu kita tahu bahwa aplikasi kasih itu luas. Kasih menurut Paulus begini, kasih yang Yesus ajarkan dan teladankan tentu sudah jelas bagi kita. Juga kita belajar dari bapak-bapak gereja seperti Saint Agustinus yang tadi saya bacakan maupun Fransiskus dari Assisi tentang apa itu kasih dalam pengalaman hidup mereka. Di atas juga saya sudah memberikan contoh bagaimana Mother Teresa mengaplikasikan kasih yang relevan dalam hidup dan pelayanannya. Nah, saudara, dalam perjuangan hidup saudara setiap hari di dalam keluarga dan pekerjaan, bagaimana kasih itu dipahami dan diaplikasikan. Saudara, saya mau sedikit sharing saja sebagai penutup dari khotbah hari ini, saudara, dari apa yang anak saya gumuli setiap hari. Ini saya mau cerita tentang Aletea. Aleteanya nggak tahu. Tapi Aletea cerita sama mamahnya. Dan saya dengar dari Ivani. Jadi, Aletea dalam pekerjaan dan pelayanannya sebagai nurse di MD Anderson setiap hari bertemu pasien yang kesakitan karena menderita kanker. Tentu sebagai perawat dia ikut bersukacita kalau pasien keluar dari rumah sakit sembuh. Tapi ada juga yang ditangani sedemikian rupa namun pada akhirnya meninggal. Lalu ia mengatakan pada istri saya, benar atau enggak ya? Nanti dicek saja.
Dan kemudian Ivani menyampaikan pada saya bahwa yang paling dibutuhkan pasien adalah kasih. Dan sebagai nurse dia berusaha untuk dapat membahagiakan pasiennya walaupun sisa hidup pasiennya mungkin begitu singkat. Nah, jadi pasiennya itu dapat meninggal dunia sebagai seorang yang bahagia karena dikasihi. Nah, saudara, jadi baik buat Aletheia, kasih adalah suatu usaha untuk bisa membahagiakan orang lain sekalipun waktunya begitu singkat. Itu yang saya mau ajak untuk coba bayangkan kasih menurut saudara yang real dalam kehidupan saudara itu seperti apa. Coba aplikasikan dan bagaimana realitasnya. Saudara, dunia ini sedang sakit. Negara ini sedang sakit. Masyarakat kita sedang sakit. Bahkan diri kita juga sedang sakit. Karena itu yang paling kita butuhkan saat ini adalah mengasihi dan dikasihi, saudara. Amin.